Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran PPKN secara daring. Kali ini kita akan membahas mengenai peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat kaya akan sumber daya alam, dan ini merupakan salah satu faktor mengapa Indonesia menjadi incaran dari negara-negara lain. Oleh sebab itu diperlukan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan NKRI. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menunjukkan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya nanti kamu mampu menyajikan dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, coba kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar patroli Laut Natuna, di mana di perairan Natuna ini sering sekali terjadi pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing melakukan penangkapan ikan di perairan ini yang merupakan perairan dari wilayah Indonesia. Nah, ini adalah merupakan ancaman bagi negara kita, dan ancaman ini datangnya dari luar negeri, ya. Ada lagi ancaman-ancaman yang berasal dari luar negeri. Dalam hal ini kita lihat ada agresi. Agresi dapat dikatakan sebagai penyerangan, dan ini pernah terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Belanda tidak terima dan akhirnya mengadakan agresi militer 1 dan agresi militer 2. Dan kemudian yang kedua, pelanggaran wilayah oleh negara lain seperti yang saya sampaikan tadi. Sebagai contohnya adalah pelanggaran dari wilayah perairan di Laut Natuna. Yang ketiga adalah spiones. Spiones ini kegiatan pengintaian atau memata-matai yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi terhadap lembaga yang dianggap rahasia, ya. Dan yang keempat adalah aksi teror dari jaringan internasional, misalnya seperti ISIS, Islamic State of Irak and Syria. Selain ancaman dari luar negeri, terdapat juga ancaman dari dalam negeri. Ya, ancaman dari dalam negeri seperti apa saja bentuknya? Yang pertama adalah pemberontakan bersenjata. Di Indonesia pernahkah terjadi? Pernah, ya. Pada masa PKI, ya, di Madiun, kemudian RMS, kemudian pemberontakan Andi Ajis, DITII di Aceh. Nah, ini pemberontakan bersenjata. Berikutnya adalah konflik horizontal. Konflik horizontal ini adalah konflik yang terjadi antar individu dan antar kelompok yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, dan politik yang sama. Sebagai contoh misalnya konflik antar kampung atau tawuran antar pelajar, bisa juga konflik antar supporter bola yang sering terjadi. Yang ketiga adalah aksi teror. Aksi teror yang sangat meresahkan masyarakat, bom bunuh diri. Yang keempat, aksi kekerasan yang berbau sara. Pernahkah terjadi di Indonesia? Pernah juga, ya. Sebagai contoh misalnya tragedi Sampit, kemudian selain itu konflik agama di Ambon. Yang kelima adalah gerakan separatis. Gerakan separatis ini adalah gerakan memisahkan diri dari Indonesia, ya. Seperti misalnya gerakan Aceh Merdeka atau organisasi Papua Merdeka. Ini yang belakangan terjadi. Kemudian ancaman dari dalam dan dari luar negeri ini bisa saja dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, di sini diperlukan peranan warga negara Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara bela negara. Adanya kesadaran bela negara
dari diri kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu kesediaan berbakti kepada negara dan kesatuan Indonesia, berkorban membela negara. Jadi konsep bela negara itu tidak hanya secara fisik namun juga secara non fisik. Unsur dasar kita untuk membela negara harus ada rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, apa saja bentuk dari bela negara itu? Kamu sebagai pelajar misalnya mengikuti materi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti sekarang ini, atau misalnya mengikuti Paskibra sebagai ekskul, mengikuti Pramuka, dan mengikuti PMR sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Ya, itu bisa kamu lakukan sebagai pelajar. Baik, mudah-mudahan dengan materi yang Ibu sajikan ini dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.